Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Meta Jelita, NIM saya 4012111029. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, dalam undang-undang ini terdapat beberapa peraturan yang telah diperbarui dan telah diubah. Nah, untuk di dalam undang-undang ini sendiri ada beberapa pasal yang diubah, yakni pasal 13, pasal 14, pasal 37, pasal 42, pasal 45, pasal 47, pasal 49, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 61, pasal 64, pasal 66, pasal 67, pasal 77, dan pasal 78. Selain pasal yang diubah, beberapa pasal tadi, ada juga pasal yang telah dihapus, yakni terdapat 5 pasal, pasal 43, pasal 44, pasal 46, pasal 48, dan pasal 65. Nah, baiklah langsung saja kita masuk ke pembahasannya untuk di bagian undang-undang di bagian khusus ketenagakerjaan ini, tepatnya di pasal 81, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279 diubah menjadi sebagai berikut. Nah, pertama itu ada ketentuan pasal 13 yang diubah sehingga berbunyilah sebagai berikut. Jadi ada penyelenggaraan pelatihan kerja. Jadi pasal 13 ayat 1 pelatihan kerja diselenggarakan oleh A. Lembaga pelatihan kerja pemerintah, B. Lembaga pelatihan kerja swasta, atau C. Lembaga pelatihan kerja perusahaan. Ayat kedua itu menyatakan bahwa pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. Nah, untuk ayat yang ketiga itu lembaga pelatihan kerja pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta. Nah, untuk ayat keempat, lembaga pelatihan kerja pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan lembaga pelatihan kerja perusahaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten kota. Nah, untuk pasal selanjutnya itu yang pasal diubah ada pasal 14, ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyilah sebagai berikut. Jadi pasal 14 ini untuk ayat pertama, lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf B wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, untuk ayat kedua, bagi lembaga pelatihan kerja swasta yang terdapat penyertaan modal asing, perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk ayat yang ketiga, perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk ketentuan pasal yang diubah berikutnya, yakni pasal 37A. Sehingga berbunyilah pasal 37 ini untuk ayat pertama. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 terdiri atas A. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dan B. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Nah, untuk ayat kedua di pasal 37 ini diubah menjadi lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk ayat ketiga pasal 37 ini berisi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk ketentuan pasal yang diubah berikutnya itu ada pasal 42. Sehingga pasal 42 ini ketika sudah diubah berbunyilah sebagai berikut. Nah, pasal 42 ini untuk ayat pertamanya, setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk ayat kedua, pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Nah, untuk ayat yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi A. Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk B,
pegawai diplomatik dan konselor pada kantor perwakilan negara asing, atau C, tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan atau startup, berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Nah, untuk ayat yang keempat, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Nah, untuk ayat yang kelima, tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Nah, untuk ayat ke-6, ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, untuk pasal 43 dan pasal 44 di dalam undang-undang ini pasal pasal tersebut sudah dihapus. Nah, untuk pasal 45, pasal 45 ini telah diubah sehingga ketentuan pada pasal 45 berbunyi sebagai berikut. Jadi, di pasal 45 ayat 1, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib A. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping, tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih-alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Ayat B itu melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Dan yang C memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Nah, untuk ayat kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf B, tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu. Nah, untuk pasal 46 itu sudah dihapus, dan untuk ketentuan pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. Dalam pasal 47 ini terdapat 3 ayat. Ayat pertama, pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Nah, untuk ayat kedua, kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Nah, untuk ayat yang ketiga, ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk pasal 48 itu sudah dihapus, dan untuk ketentuan pasal 49 diubah, sehingga berbunyilah sebagai berikut. Jadi dalam pasal 49 ini, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, untuk ketentuan pasal berikutnya, atau ketentuan pasal yang diubah, itu ada pasal 56, sehingga berbunyilah sebagai berikut. Jadi di dalam pasal 56 ini ada 4 ayat. Yang pertama, ayat 1, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Ayat yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, untuk ayat ketiga, jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, untuk ketentuan pasal 57 juga diubah sehingga bunyinya seperti berikut. Nah, jadi pasal 57 ini ada 2 ayat, perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Jadi, untuk ayat yang kedua, dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk ketentuan pasal yang diubah berikutnya itu ada pasal 58. Nah, jadi di pasal 58 ini di ayat pertama itu menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Nah, untuk ayat kedua dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Nah, untuk ketentuan pasal yang diubah berikutnya itu ada pasal 59, ayat 1, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
Nah, yaitu sebagai berikut. A, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Nah, untuk B, itu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, untuk yang C, pekerjaan yang bersifat musiman. D, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Atau E, pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Nah, untuk ayat kedua ini menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ayat yang ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, untuk ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam PP atau peraturan pemerintah. Nah, untuk ketentuan pasal yang diubah berikutnya itu ada pasal 61. Jadi di pasal 61 ayat 1 ini, perjanjian kerja berakhir apabila A, pekerja atau buruh meninggal dunia, B, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, C, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, yang E, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Nah, di ayat kedua itu menjelaskan bahwa perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Nah, untuk ayat ketiga itu menjelaskan bahwa dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh. Nah, di ayat yang keempat itu menjelaskan bahwa dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja atau buruh. Nah, dalam ayat yang kelima itu dalam hal pekerja atau buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja atau buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, kita lanjut untuk ketentuan pasal yang diubah berikutnya itu ada pasal 64. Jadi di pasal 64 ini di ayat satunya itu menjelaskan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. Nah, untuk ayat yang kedua, pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, untuk ayat yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, untuk pasal 65 ini sudah dihapus dan untuk pasal berikutnya, ketentuan pasal 66 ini sudah diubah. Isi dari ayat 1 pasal 66 ini yaitu hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, ayat yang kedua menyatakan bahwa perlindungan pekerja atau buruh, upah dan kesejahteraan syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Nah, untuk pasal berikutnya itu ada pasal 67, ini adalah ketentuan pasal yang sudah diubah sehingga berbunyilah sebagai berikut. Jadi di pasal 67 ayat 1 ini menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan. Nah, untuk ayat kedua, pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk ketentuan pasal yang diubah berikutnya itu ada pasal 77, di mana ayat satunya menyatakan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
Nah, untuk ayat keduanya, waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Nah, atau 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Nah, untuk ayat ketiganya, menyatakan bahwa ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Nah, untuk ayat yang keempat itu pelaksanaan jam kerja bagi pekerja atau buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, untuk ayat yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam PP atau peraturan pemerintah. Nah, untuk pasal terakhir, ini ada pasal 78. Pasal 78 ini sudah diubah sehingga berbunyilah sebagai berikut. Nah, di pasal 78 ayat 1 menyatakan bahwa pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat. Yakni yang pertama ada persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan. Dan B, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Nah, itu saja mengenai pembahasan kita kali ini, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini sudah terdapat beberapa pasal yang diubah dan terdapat beberapa pasal yang telah dihapus. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini diharapkan dapat mendukung kedudukan dan juga dapat mendukung hak-hak dari para pekerja atau buruh khususnya yang ada di negara Indonesia. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, saya tutup. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian mengenai penjelasan dari pasal-pasal yang telah saya jelaskan. Kepada Tuhan saya mohon ampun, saya akhiri demikian dan terima kasih.